Pemirsa, selama ini orang yang disangkakan sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah Peggy Setiawan. Namun status tersangka Peggy Setiawan telah digugurkan hakim lewat sidang pra-peradilan. Lantas siapa sebenarnya otak pelaku pembunuhan Vina Eki yang dicari oleh polisi? Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji memiliki analisa tersendiri soal kasus ini. Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung bersama kami mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kemudian kuasa hukum Sakatatal Krisna Murti, dan juga di studio ada pakar hukum Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, kalau memang Peggy Setiawan ini bukan pelaku atau otak pembunuhan, lantas siapa pelaku utama dalam kasus ini menurut Pak Susno? Inilah tugas daripada penyidik Polri ya. Walaupun kasus ini sudah inkrah sebagian daripada tersangkanya, saya yakin ya, saya ini 36 tahun di Serse. Dari awal saya mengatakan untuk menyidik si Peggy harus kembali ke titik nol, kejadian 27 Agustus 2016. Masih ada alat bukti yang belum dibuka, yang berupa CCTV, kemudian handphone ada 6. Kalau soal sperma, soal darah, soal sidik jari, saya kira sudah susah. Kemudian saya percaya bahwa melihat ini semua dan setelah saya baca berkasnya, bahwa penyidikan 2016 itu lebih amburadul daripada penyidikan yang sekarang. Bahkan Kapolri yang bilang, saya nggak bantah Kapolri. Kapolri katakan pada amanat Dies Natalis PTIK baru-baru kemarin, dia katakan penyidikan tindak kasus Cirebon itu sama sekali tidak memakai scientific crime investigation. Itu satu. Padahal ini ancaman hukumannya mati ya, dan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Yang kedua, dalam prosedur penentuan tersangka juga amburadul. Karena apa? Saya sudah baca berkas itu, tersangka itu bersumber dari Rudiana. Rudiana bersumber dari Aep. Nah, Aep itu jelas bohong keterangannya karena dia bercerita begini dari jarak 100 meter malam hari, bisa di situ gelap, tidak kenal dengan Peggy, tapi tahu wajahnya, sepeda motornya tahu dan sebagainya. Itu ada kemungkinan dua Aep ini, satu bohong, kedua dia pelaku, dia ada di TKP. Makanya tugas Polri apa? Satu, mencari 3 DPO itu. 3 DPO itu harus dicari karena itu udah putusan daripada pengadilan yang inkrah. Kedua, mulai menyidik dari titik nol, dibongkar lagi. Ketiga, tugas daripada penasihat hukum atau advokat, selamatkan orang-orang yang ada di dalam. Karena apa? Proses penentuan tersangka dan proses penyidikan untuk tersangka yang dihukum seumur hidup itu amburadul. Kasihan dengan korban. Korban yaitu keluarga Vina dan keluarga Eki, dia harus mendapatkan dari negara harus bertanggung jawab mencari siapa pelakunya. Jangan korban dibiarkan begitu saja, tidak terdapat pelaku, sehingga pelaku dicarikan pelaku-pelakuan. Ya tidak benar ini ya. Jadi negara harus hadir, harus lebih serius mencarinya. Oke, baik. Nah, sekarang ini ya, oke, kita tangkap poin itu dulu. Berarti kita harus mencari tahu siapa yang menjadi pelaku sebetulnya. Sekarang kita ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini, kita pertama ada beberapa isu. Yang pertama adalah kasus ini yang paling penting kelanjutannya bagaimana soal kasus Vina dan Eki ini. Artinya polisi harus mencari siapa pelaku sebetulnya. Ya, jadi dengan putusan pra-peradilan batal, kata kunci batal itu dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu betul sama Pak Susno tadi, nol itu pemeriksaan ulang, sprindik baru lagi, dan bukti-bukti yang ditemukan sekarang tidak bernilai sebagai bukti. Inilah saya kira sebagai bentuk tanggung jawab Polri, tantangan Polri untuk menemukan bukti-bukti baru di luar bukti yang sudah ditemukan. Karena peraturan Mahkamah Agung sudah menjelaskan ketika putusan itu menjadikan batal bisa diulang kembali tapi dengan bukti baru. Lah pertanyaannya, bukti baru ada? Ada, tadi sampaikan Pak Susno. 1, CCTV tidak dilakukan. HP 2016 itu lama, tapi kan baru. HP sudah banyak, Mbak. Inilah saya kira suatu tanda petik tidak profesionalisme ketika itu, tidak kolaborasi dengan bukti. Karena bukti itu walaupun bukti indirect, itu merupakan bukti yang akurat.
juga bukan direct. Kalau bukti direct tidak saksi-saksi. Saksi sudah lupa tadi, sudah sebagian juga. Gitu. Ini yang jadi problem ke depan adalah bagaimana merekonstruksi kembali antara bukti langsung dan bukti yang tidak langsung. Inilah peran ilmu bantu yang disebut ilmu forensik. Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Apa itu? Ya semua. Kedokteran forensik, digital forensik, gestur forensik, misalkan yang sekarang lagi SK itu, betul nggak dari gestur? Ini juga menjadikan problem tersendiri. Jadi jangan sampai ini menjadi suatu yang bersifat abskur kembali. Harus jelas subjek hukum, pelaku dari yang bersangkutan. Tapi besar nggak sih potensinya bisa melakukan penyidikan mulai dari nol, dari awal, sementara ini kasus sudah bergulir selama 8 tahun kan? Ya, besar, bisa Mbak. Baru 8 tahun kok. Dalam 8 tahun bukti akurat masih banyak itu. Apalagi sejak awal ditemukan. Ini ketidak kolaboratifnya suatu pemeriksaan awal. Itu Mbak. Jadi ada, apakah karena ketidakprofesional, apakah ada kepentingan yang lain. Ini yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan dengan dibuka ini ada beberapa faktor. Satu, tidak profesional, mungkin ada sesuatu. Nah ini yang saya kira perlu juga berkembang nantinya. Oke, dengan dibebaskannya Peggy Setiawan ini memberikan inspirasi bagi kuasa hukum dan juga bagi Saka Tatal, pemirsa. Rencananya Saka Tatal akan mengajukan PK, begitu ya Pak Krisnamurti. Apa yang kemudian yang sudah dilakukan, apa yang diharapkan, apa yang kemudian disiapkan untuk mengajukan PK ini? Mbak, kita bukan lagi rencana, tapi sudah kita masukkan, sudah kita ajukan kemarin ke Pengadilan Cirebon, bahwa kita sudah mengajukan peninjauan kembali atas Saka Tatal. Artinya bahwa dengan dibebaskannya Peggy kemarin menjadi angin segar kita. Apa yang diungkap oleh Pak Susno kemarin di beberapa media, sepertinya juga didengar oleh hakim yang memutus dalam kasus Peggy kemarin. Itu menggembirakan buat kita dan buat rakyat Indonesia. Nah, sebagaimana bahwa keadilan itu betul-betul ada. Nah, di sini menjadi angin segar buat kita, bahwa kita yakin insya Allah bahwa PK-nya Saka ini dapat dikabulkan dengan novum-novum baru kita. Nah, kembali lagi dalam putusan kemarin itu, dengan Peggy dibebaskan, sementara kita melihat 2016, Peggy itu adalah sebagai pelaku pemerkosa, pelaku pembunuhan. Ini jadinya apa? Apakah benar bahwa 2016 itu terjadi kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan? Kami tidak yakin dengan kejadian ini. Bahwa kami yakin bahwa kasus ini betul-betul belum tentu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Dengan novum baru kita yakin bahwa Saka Tatal insya Allah dapat dikabulkan PK kita. Oke, baik. Jadi pertanyaan adalah tadi Pak Susno, Prof. Hipnu menyampaikan bahwa harus ada 2 alat bukti yang kemudian ditampilkan, yaitu CCTV dan juga handphone. Kalau 2 alat bukti itu ditampilkan, seberapa besar peluang pelaku sesungguhnya dalam kasus ini bisa terungkap? Kita bahas usai jeda berikut.